Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Pentakosta bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi topik bagi kita hari ini, peranan Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin saudara pernah kehilangan. Pasti setiap orang kita pernah kehilangan, mulai dari kehilangan barang-barang kecil sampai kehilangan yang boleh dikatakan harta yang besar. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan anak, suami, orang tua, dan banyak lagi. Dan setiap kehilangan akan menimbulkan duka yang dalam. Sama dengan murid-murid Yesus pada nats ini, ketika Yesus memberitakan bahwa Yesus akan pergi dan dia akan meninggalkan murid-muridnya, maka murid-murid ini sangat sedih. Mereka sangat gelisah karena akan kehilangan Yesus. Yesus yang menjadi guru mereka, pembela mereka selama mereka bersama-sama dengan Yesus. Karena itulah saudaraku, Yesus memberikan jaminan bahwa setelah dia pergi, dia akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, pembela, Parakletos. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ini pribadi ketiga Allah yang sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta kepada kita didemonstrasikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, satu dengan Allah Bapa dalam ayat 19 tadi. Di hari Pentakosta Tuhan Allah kita itu, Esa itu melengkapkan cara beradanya seluruhnya. Sebagai pencipta dan pemelihara, yaitu Allah Bapa, dan sebagai penyelamat, yaitu Allah Yesus Kristus, dan sebagai Allah pengudus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang menyatakan diri sebagai pengudus yang bekerja di hati manusia di seluruh dunia untuk mengajak orang untuk percaya dan menerima keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri.
Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan perkataan ini Yesus memberikan kita jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sebentar pun. Dalam ayat 16 dan juga ayat 17 tadi dikatakan bahwa Ia akan bersama-sama. Murid-murid merasa bila Yesus pergi mereka akan menjadi seperti anak yang kehilangan, anak yatim piatu, yang tanpa pengawas, yang tanpa pembela, yang tanpa gembala. Tetapi Yesus menjamin mereka tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu. Tuhan Yesus tetap akan bersama-sama dengan murid-murid itu, bersama-sama dengan orang percaya, karena Dia sudah beriman. Allah yang menyertai bukan hanya sebentar, tetapi penyertaannya itu selama-lamanya. Dalam ayat 16c tadi dikatakan dalam perikop kita di tengah pembacaan Alkitab, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan Dia sebagai Allah kita semakin dekat lagi kepada kita. Kenapa? Karena Dia sekarang ada sebagai roh yang bisa hadir di mana-mana, hadir di dalam tempat yang bagaimanapun, bisa menerobos tembok manapun. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus itu. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus sekarang bukan lagi di luar kita, tetapi sudah ada di dalam kita, di dalam diri orang yang percaya. Dalam ayat 17 bagian C tadi dikatakan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai dan diam di dalam kamu. Ini yang luar biasa di hari Pentakosta. Yang luar biasa di hari Pentakosta, dengan datangnya Roh Kudus, Allah menjadi ada di dalam diri kita, mau menyatu dengan kita, bekerja dari pusat hidup kita dan perilaku kita untuk mengendalikan seluruh hidup kita, daya, perbuatan, pikiran kita, perilaku, dan seluruh ekstensi kita. Allah menjadi satu dengan kita. Selanjutnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya? Roh Kudus itu menjadi roh penghibur. Roh Kudus itulah roh penghibur, yaitu Allah yang setiap saat bersedia menghibur kita. Dalam ayat 26 dikatakan tadi dalam firman Tuhan, dalam pembacaan kita, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajarkan. Bahwa disebutkan bahwa Roh Kudus itulah sumber penghiburan dan satu-satunya menjadi sumber pengajaran. Tuhan ingin memberikan pengajaran kepada kita lewat Roh Kudus ini. Mungkin saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali bertanya, apa yang menjadi peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Tapi Alkitab tadi mengatakan bahwa Dia akan menghibur, Dia akan menuntun, Dia akan menolong kita. Maka kalau Dia menjadi roh penghibur, artinya di sana Tuhan tidak akan membiarkan kita sebentar pun mengalami kedukaan. Tetapi setelah itu mungkin sebentar kita akan mengalami kedukaan, tapi Tuhan akan selalu menghibur kita, memberikan penghiburan dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk melupakannya dan memulihkan keadaan kita, memberikan semangat bagi kita, pertolongan bagi kita, dan hidup kita boleh berlanjut dengan penyertaan Tuhan dalam rohnya. Karena itu barang siapa yang sedang mengalami kedukaan karena kehilangan, mari berikan dirimu dimasuki, mari berikan dirimu dirasuki oleh Roh Kudus agar dukamu disingkirkan dan kamu dikuatkan dan kamu beroleh kekuatan setiap saat dengan penyertaan roh penghibur itu, Roh Kudus itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya Roh Kudus itu bukan sekedar roh, tetapi Dia adalah dinamis, kuasa yang luar biasa. Roh Kudus adalah kuasa yang datang dari luar diri kita, yang mampu memberikan kekuatan kepada kita, mengubahkan kita sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk memudahkan pemahaman ini, kita mungkin pernah mendengarkan vitamin yang roh yang namanya redoxon. Ini diibaratkan
seperti redoxon, tablet yang berisi banyak vitamin, kalsium, dan ada nutrisi lainnya. Tetapi redoxon ini dia mesti dicelupkan dan dilarutkan dalam air, dan setelah itu dia akan mengurai. Ia melepaskan energinya, dan ketika redoxon itu melarut dan menyatu dengan air, dia akan mengubah air, bukan hanya airnya yang berwarna, tetapi ada rasa, tetapi yang terutama daya air itu berubah. Air berubah bukan hanya sekedar air, tetapi air yang bervitamin, air yang berkalsium, air yang bermanfaat besar. Artinya apa? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus tidak berguna dengan hanya mengucapkan aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak. Itu ibarat redoxon dalam kotaknya yang tidak larut dalam air itu. Dia mengandung kekuatan di dalam dirinya sendiri tapi tidak berguna. Tetapi bila kita memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus itu, maka kita akan diubahkan. Coba kita lihat bagaimana murid-murid Yesus, para rasul itu, yang rata-rata dari kalangan mungkin tidak terpelajar atau orang-orang yang tidak layak diperhitungkan menurut ukuran manusia. Tetapi coba lihat, hanya dalam beberapa tahun saja, mereka mampu mengubah dunia. Walau mereka terus dikejar-kejar, walau mereka terus disiksa, mereka ada yang dianiaya, tetapi kekristenan terus meledak. Kekristenan itu bertumbuh terus, dan kekristenan itu berkembang terus. Hanya dalam beberapa tahun mereka memperoleh keberhasilan. Hanya satu kuncinya, ketika mereka memberikan diri dikuasai oleh Roh Kudus itu, mereka membuka diri mereka dikuasai Roh Kudus, mereka menjadi sangat berkuasa dan hanya memberi mereka dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semuanya itu ada dalam pilihan setiap orang percaya. Itu adalah pilihan kita, menerima Roh Kudus atau tidak. Kita mau menerima Roh Kudus dan kita mau dikuasai, maka kita akan diberdayakan, maka kita akan memperoleh kekuatan baru dan memperoleh daya dinamis, dan kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Seorang teolog mengibaratkan orang yang percaya tanpa roh itu ibarat mobil tanpa bensin. Mesinnya itu hebat, niatnya hebat, rencananya hebat, tetapi tidak ada jalan. Kenapa? Karena tidak ada bensinnya, tidak ada pembakarnya, tidak ada pendorongnya, tidak ada yang mengobarkannya. Itu ibarat orang percaya yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu seharusnya saudaraku, di hari Pentakosta ini kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pasti ketika kita mau menerima Dia, menerima Roh Kudus akan mengubah kita, membuka dan mengembangkan potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Kita akan diubahkan, mengubah kita menjadi orang yang percaya, yang antusias, yang bertumbuh, yang gigih, orang yang percaya, yang militan, yang mau berbuat baik. Maka akan terjadilah ledakan-ledakan dengan tuntunan Roh Kudus itu. Karena itulah dalam nats ini Yesus memberikan jaminan, bila kita memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus setiap saat, dikuasai Roh Kudus di dalam pekerjaan kita, di rumah, di kantor, dalam bisnis kita, di sekolah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang taat untuk menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang taat melakukan apa kehendak Tuhan. Di dalam ayat 15, Roh Kudus akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan kita hati yang kuat. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran dalam ayat 17 ayat tadi. Pasti akan menuntun kita di jalan kebenaran tanpa kesesatan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Terima Roh Kudus itu. Dalam ayat 17 tadi firman Tuhan dalam ayat 17a, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Kita mengenal Roh Kudus itu, maka terimalah Dia, maka kamu akan dituntun. Jalan kita dituntun kepada kebenaran itu. Saudaraku yang terakhir yang boleh kita lihat dari nats ini, hubungan kita dengan Roh Kudus diibaratkan seperti kita dengan pena.
Bila kita katakan kepada pena, tolong tuliskan sesuatu untuk saya kirim kepada saudara saya, untuk saya kirim kepada teman saya, pasti si pulpen tidak akan menuliskan huruf apapun kalau kita hanya memerintah. Tetapi mari kita pegang penanya, tuliskan seturut dengan pikiran kita, kehendak kita, mulai menulis dengan pena tersebut. Hasilnya terserah kita, pena itu akan menentukan apa yang harus ditulis dengan tangan kita sendiri. Tanganlah yang menentukan apa yang dituliskan oleh pena itu. Artinya apa, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Kita orang percaya adalah pena itu. Ya, dapat dipakai untuk menulis, namun kita tidak dapat menulis sendiri. Mesti ada tangan yang mengendalikannya. Tangan itu adalah Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang harus dilakukan oleh Roh Kudus. Justru Roh Kudus itulah yang mengendalikan apa yang harus kita lakukan. Roh Kuduslah yang mengendalikan kita. Itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti kita memberikan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga dialah yang menuliskan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita menerima kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, bekerja dalam pribadi kita, kita akan memperoleh banyak hal. Banyak hal, ada kemampuan, ada motivasi, ada dinamis di sana. Dan Roh itu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.